Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan berbagai nikmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan dan insya Allah mempresentasikan makalah ini guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah Sosiologi Pendidikan Islam dengan judul Kelompok Keagamaan dan Keberagaman Lembaga Pendidikan Islam. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Fakhrul Rozi sebagai moderator. Yang kedua adalah saudara Abdul Rahman. Yang ketiga adalah saudari Hafizatul Wahmi. Dan yang keempat adalah saudari Hairana sebagai pemateri. Dalam makalah kami ini ada 3 subbahasanya. Yang pertama, kelompok keagamaan penyelenggara pendidikan Islam. Yang kedua, perbedaan lembaga pendidikan Islam. Dan yang ketiga adalah kecenderungan kontemporer pendidikan Islam. Langsung saja kepada para pemateri untuk memaparkan hasil makalahnya. Keagamaan penyelenggaraan pendidikan Islam. Yang pertama, Muhammadiyah. Lahirnya Muhammadiyah dilatar belakangi beberapa faktor, yaitu campur aduknya kehidupan agama Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai seorang ulama yang tegas berupaya membenahi masyarakat Indonesia yang berlandaskan cita-cita agama Islam. Usaha-usahanya ditunjukkan hidup beragama. Muhammadiyah memfokuskan usahanya kepada memperbaiki hidup beragama dengan nilai amal pendidikan dan sosial. Nahdlatul Ulama atau NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah di Surabaya oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur. Kontribusi lembaga pendidikan NU dalam pengembangan pendidikan di Indonesia dapat dilihat dengan banyaknya jenis lembaga pendidikan telah didirikan dan dibina oleh NU melalui LP. Ma'arifnya melalui dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Yang ketiga, Salafi. Istilah Salafi dari segi bahasa dipahami sebagai orang yang dahulu. Apabila Salafi merujuk kepada generasi awal, maka yang dimaksud adalah generasi yang hidup 3 abad pertama Hijriah dari kalangan Nabi SAW. Sedangkan bila merujuk kepada makna sebagai sebuah ideologi, maka yang tergolong generasi Salafi adalah mereka yang mengamalkan ajaran menurut Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian selanjutnya yaitu mengidentifikasi perbedaan lembaga pendidikan Islam dalam apelasi keagamaan. Meskipun berdasarkan basis ideologi dapat dibedakan dalam 3 tipe yang berbeda, namun dalam konteks kelembagaan pendidikan baik tradisionalis, modernis elektif, maupun modernis konservatif dipersatukan oleh respon bahwa pertama, mereka sama-sama sebagai lembaga formal dan berada di bawah payung sistem pendidikan nasional. Yang kedua, sebagai implikasi dari respon pertama, mereka menerima dan menjalankan sejumlah mata pelajaran non-agama sesuai dengan kurikulum pemerintah. Hal ini dimengerti sebagai indikasi bahwa baik Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah maupun Salafi secara kelembagaan dalam posisi yang sama sebagai kelompok modernis. Kategori ini hanya dapat dipertentangkan dengan corak fundamentalis yang menurut Kohno memiliki keraguan untuk mengadopsi materi non-keagamaan. Saya pemateri ketiga akan menjelaskan tentang kecenderungan kontemporer pendidikan Islam. Pendidikan Islam kontemporer adalah sebuah sistem pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Islami
yang bersumber pada Al-Quran, Sunnah, dan hasil ijtihad pakar pendidikan Islam yang berorientasi kekinian, yang selaras dengan kemajuan ilmu dan teknologi modern serta kebutuhan dan tuntutan masyarakat modern. Menciptakan sistem pendidikan Islam kontemporer diharapkan mampu menjawab segala tantangan dan mengantisipasi segala dampak negatif dari era globalisasi dan akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Adapun tujuan pendidikan Islam kontemporer yaitu 1. Tujuan ideal, yakni mencapai mardhatillah atau ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan akhir yaitu untuk mencapai kebahagiaan akhirat dan terbebas dari api neraka. Demikian pemaparan materi dari anggota kelompok kami. Jika ada yang masih belum jelas, bisa kita diskusikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.